warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, di hari ini anak-anak ibu akan belajar tema 2, subtema 2, PB3. Sebelum belajar, ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun berada dengan memakai masker ketika keluar rumah atau berbicara dengan orang lain, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan bergizi, olahraga teratur agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dan jangan lupa tetap dan selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Materi kita pada hari ini pada bidang studi bahasa Indonesia, anak-anak ibu silakan menjawab pertanyaan dari teks yang didengar. Nah, anak-anak ibu jawab pertanyaan dari teks yang didengar. Teks yang akan sebentar lagi ibu baca adalah teks seputar pertempuran Ambarawa. Nah, anak-anak ibu simak baik-baik teks yang ibu bacakan ini. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kotak senjata yang dimulai saat terjadi di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu saat membebaskan secara sepihak dan tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Setelah diadakan perundingan, Belanda akhirnya mundur ke Ambarawa tanggal 21 November 1945. Namun pasukan Belanda terus dikejar oleh tentara Indonesia. Tokoh Letkol M. Sarbini menjadi pimpinan Resimen Kedu Tengah saat melakukan pengejaran. Di Desa Jambu, tentara sekutu dihadang oleh pasukan angkatan muda yang dipimpin oleh Sastro Diharjo dan diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suru dan Surakarta. Di Desa Ngipi, tentara sekutu dihadang oleh Batalion 1 yang dipimpin Surya Sempuno. Rangkaian peristiwa tersebut dikenal sebagai Pertempuran Ambarawa. Pada pertempuran tersebut, Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas, gugur. Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas pun memutuskan terjun ke medan pertempuran Ambarawa. Bala bantuan datang dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan Semarang. Terhitung mulai 23 November 1945, pertempuran di berbagai wilayah di Ambarawa terjadi. Puncaknya tanggal 12 Desember 1945, setelah hampir 4 hari mereka bertempur, akhirnya pasukan sekutu dapat diusir dari kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Dengan berkat kerjasama yang baik dan strategis yang jitu, sehingga kota Ambarawa dapat dikuasai oleh pejuang Indonesia. Nah, ini tugas bahasa Indonesia kalian. Kerjakan yang kelompok A mengubah kalimat ini menjadi kalimat efektif. Dan kelompok B menjawab pertanyaan dari cerita yang ibu bacakan tadi. Itu bidang studi bahasa Indonesia. Lanjut kita ke bidang studi ilmu pengetahuan alam. Setelah pada subtema yang kemarin, pada pembelajaran kemarin, kita belajar tentang adaptasi hewan. Nah, anak-anak ibu, berikut ini adalah penjelasan daripada adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Anak-anak ibu, simak dengan baik penjelasan dari ibu ya. Adaptasi hewan terhadap lingkungan. Hewan melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuh dan mempertahankan hidupnya. Adaptasi secara umum terbagi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Berikut macam-macam adaptasi tingkah laku untuk mempertahankan diri. 1. Mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapinya. Tujuan mimikri adalah untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. 2. Kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna sama dengan warna tubuhnya. Jadi, hewan tersebut akan mencari tempat yang berwarna sama dengan warna tubuhnya. 3. Autotomi. Autotomi merupakan teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian dari tubuhnya. Contoh autotomi yaitu cicak. Jika merasa terancam, ia akan memutuskan ekornya sendiri dan mengelabui musuhnya. 4. Hibernasi.
Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau dormen. Hibernasi bisa berlangsung lama sampai berbulan-bulan, seperti beruang pada musim dingin. 5. Estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri atau dormen pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu yang sangat panas dan kering. Dan ini tugas ilmu pengetahuan kalian. Jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 di kelompok A dan kelompok B. Tentukan yang mana mimikri dan yang mana yang kamuflase. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, tema 2, subtema 2 PB3. Nah, ingat tugas kalian ada 2 macam, yaitu bahasa Indonesia menjawab pertanyaan dan ilmu pengetahuan tentang menjawab pertanyaan juga seputar adaptasi pada hewan. Nah, anak-anak ibu tetap semangat belajar meskipun masa pandemi ini dan terus berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.